Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengisahkan kisah pengkhianat saat Fathul Mekah. Dulu Mekah bukanlah kota yang dipenuhi oleh orang-orang Muslim seperti sekarang. Di sana banyak sekali orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh kesyirikan dan kezaliman. Namun kota itu berubah menjadi kota yang bernafaskan Islam karena Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dan kaum-kaum yang berjuang bersamanya berhasil merebutkan Mekah dalam suatu peristiwa yang dinamakan dengan Fathul Mekah. Peristiwa Fathul Mekah terjadi pada 8 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kota tersebut menjadi lambang keimanan dan kepasrahan kepadanya. Peristiwa tersebut diawali dari perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Quraisy yang ditandatangani dalam nota kesepakatan Hudaybiyah pada 6 Hijriah. Singkat cerita, dalam perjanjian tersebut terjadi pengkhianatan yang mengharuskan adanya perbaharuan dalam isi perjanjian tersebut. Namun, gagal karena Nabi Muhammad SAW menganggap bahawa ini adalah bentuk pengkhianatan. Dari pengkhianatan ini, Nabi Muhammad SAW meminta kepada para sahabatnya untuk menyiapkan senjata dan perlengkapan perang untuk menyerang Mekah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar hingga aku tiba di sana secara tiba-tiba." Sebenarnya kaum muslimin boleh saja membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang kafir tersebut. Namun perbatalan ini harus dilakukan secara seimbang, yang artinya tidak boleh sepihak. Tetapi semua pihak harus sama-sama mengetahui. Dalam misi menyerang Mekah, Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan pihak lawan mengetahui. Tapi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang ikut berhijrah bersama Nabi ke Madinah, yang bernama Hatib bin Baltah, berkhianat dengan memberitahu bahawa Nabi Muhammad SAW akan menyerang Mekah. Berita ini disampaikan melalui surat yang dibawa oleh seorang wanita untuk disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW pun mengetahui kabar ini, segera mengirim sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk mengejar wanita tersebut, yaitu Ali bin Abi Talib, Umar bin Al-Khattab, Ammar bin Yasir, dan Talha. Betapa kagetnya mereka semua telah melihat isi surat tersebut. Hatib telah berkhianat dengan memberitahu kaum kafir Quraisy Mekah bahawa Nabi Muhammad SAW akan menyerang Mekah. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, sahabat yang lain pun merasa dikhianati oleh Hatib. Nabi Muhammad SAW langsung menemui Hatib dan menanyakan kenapa ia melakukan hal itu. Namun, rupanya niat Hatib baik karena ingin melindungi keluarganya yang ada di tengah-tengah kaum Quraisy Mekah. Setelah menjelaskan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW memaafkan perbuatan Hatib dengan alasan baiknya karena ingin melindungi keluarganya di sana. Akan tetapi, sepertinya para sahabat yang lain merasa geram karena Hatib telah berkhianat
Mereka pun menyarankan untuk memenggal Hatib. Sayangnya, hal itu dilarang tegas oleh Nabi Muhammad SAW kerana Hatib juga telah sama-sama berjuang bersama dalam Perang Badar. Dari kisah ini, ada pelajaran penting yang bisa kita simpulkan, yaitu tidak menghukum orang-orang ketika sedang emosi. Jangan melupakan banyak kebaikan seseorang hanya kerana satu kesalahan. Memaafkan penuh lapang dada dan sikap memberikan loyalitas kepada kaum kafir hingga menyebabkan bahaya terhadap Islam tanpa menyebabkan kecintaan kepada agama mereka. Orang-orang inilah yang dipanggil sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.